Ibnu Imam ya, Syekhul Islam. Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim berkata bahwa konsekuensi rububiyah adalah ini mari ingat adanya perintah dan larangan kepada hamba, membalas yang berbuat baik dengan kebaikan serta menghukum yang jahat atas kejahatannya. Itu konsekuensi rububiyah itu kan? Konsekuensi rububiyah yang itu tadi mana ya? Jadi kita kutip perkataan sama Syekhul Ibnu Qayyim tentang konsekuensi rububiyah. Iya bang? Coba kali itu. Konsekuensi bahwa konsekuensi rububiyah ya menurut adalah Ibnu Qayyim ya, adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba. Adanya perintah dan larangan kepada hamba, membalas yang berbuat baik dengan kebaikan, membalas yang baik dengan kebaikan, serta menghukum yang jahat atas kejahatannya. Atas kejahatannya. Coba tulis abang. Konsekuensi rububiyah. Menurut Ibnu Qayyim. Konsekuensi rububiyah. Supaya nanti kita paham Rob menurut kacamata Al-Quran dan hadis Sunnah. Jadi sekaligus kita kutip dalamnya konsekuensinya, maknanya gitu kan. Jadi kita kutip dari perkataan siapa? Ibnu Qayyim Az-Zawji. Jadi tentang konsekuensi rububiyah. Tentang konsekuensinya ya, kekonsekuenannya ya, konsekuennya. Konsekuensi rububiyah. Jadi kalau Bapak mau mengulang ini kembali membaca kitab ini, sudah kita memahami makna tauhid rububiyah gitu kan, yang sudah kita jelaskan dengan ada lagi ungkapan Ibnu Qayyim tentang konsekuensi daripada rububiyah ini, cukup alhamdulillah hampir duduk dan kandas lah itu memahami tentang tauhid rububiyah dan makna Rabb sekaligus menurut kacamata Al-Quran. Jadi Ibnu Qayyim membuat konsekuensi rububiyah itu dari situ juga, dari makna Rabb tadi menurut Al-Quran dan As-Sunnah ya. Udah tulis. Itu konsekuensi rububiyah. Kalau nanti dibikin dalam kurung Ibnu Qayyim, tak apa ya. Menurut pendapat Ibnu Qayyim itu maksudnya. Menurut pendapat Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim Az-Zawji ya. Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Syekh ya, Syekh. Gurunya siapa? Termasuk Ibnu Qayyim? Nah ya. Udah? Konsekuensi ya. Masih bertindak ya kan? Habis ini pergeseran Pak Juanda. Oh gitu ya. Udah mari kita rincian biar semakin jelas kepada kita
konsekuensi daripada rububiyah. Tapi menurut apa? Ibnu Qayyim ya. Karena dulu kita pernah belajar apa itu tauhid rububiyah. Udah dijelaskan yang panjang lebar. Baru ini konsekuensinya. Nah, coba ulang abang dulu konsekuensi menurut Ibnu Qayyim ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Ya. bahwa konsekuensi rububiyah adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba. Nah, adanya perintah dan larangan. Adanya perintah dan larangan. Kepada siapa perintah dan larangan? Allah. Kepada si hamba. Adanya perintah dan larangan. Yang diarahkan perintah dan larangan itu kepada si hamba. Terus Membalas yang berbuat baik membalasi yang berbuat baik dengan kebaikan. membalasi yang berbuat baik dengan apa dibalas? Dengan kebaikan. Membalasi yang berbuat baik dengan kebaikan dan menghukum ya terus. Serta menghukum yang jahat atas kejahatannya. Serta menghukum yang jahat sesuai dengan kejahatannya. Itulah konsekuensi rububiyah. Ya, adanya perintah dan larangan. Dari siapa perintah dan larangan berada? Dari Allah. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba. Jadi kalau kita sudah bertauhid rububiyah, yaitu mengakui Allah pencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, kan kita akui itu kan? Dia yang menciptakan alam semesta. Jadi yakinlah kita dia ada kemudian kan? Yakinlah kita dia ada dari terciptanya alam. Yakinlah kita dia ada bahwasanya dia yang memberi kita rezeki. Yakinlah dia kita ada bahwasanya dia menghidupkan dan mematikan. Yakinlah kita bahwa dia ada, bahwa dia menciptakan kita sebaik-baik bentuk. Hidung kita ini kan termasuk rububiyah dia nih. Mata kita ini termasuk rububiyah dia. Tangan kita semua yang ada yang kita lihat itu apa? Rububiyah Allah. Taulah kita ada Tuhan Allah, maka konsekuensinya dia punya perintah dan punya larangan untuk antum. Jadi bukan hanya sebatas tahu saja ada Allah pencipta kita, bukan sebatas itu. Apakah kita mengakui tauhid rububiyahnya hanya sebatas tahu saja kita ada Allah? Tidak. Tapi apanya? Anda harus menguasai konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dia punya perintah dan larangan. Anda tahu bos yang Anda bekerja di perusahaan itu? Anda tahu? Itu perusahaan milik siapa? Milik dia. Anda tahu itu mulai dari sudut ke sudut area semua milik siapa? Milik tuan pemilik gudang. Taulah Anda namanya, sifatnya si pemilik gudang tersebut. Lalu Anda bekerja di sana. Apa konsekuensi Anda di sana ketika Anda tahu itu pemiliknya sanu-sanu? Taulah Anda tuan Anda itu punya perintah, suruhan dan larangan. Aku sekarang satu saat disuruhnya, aku satu saat kan dilarangnya, dan satu saat digajinya, dan satu saat dipecat. Digajinya kapan? Ketika Anda memenuhi perintah yang baik, dibalasinya dengan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang Anda lakukan. Kalau Anda jahat, panjang tangan, mencuri milik perusahaan, semen Anda gendong, apa lagi? Pokoknya apa tarik? Iya, bosinya Anda bototkan diam-diam. Maka Anda dihukum. Sudah mengulangkan benda lalu didenda. Allah Ta'ala begitu. Ketika Anda melakukan kejahatan, Anda dihukum dengan kejahatan yang Anda lakukan. Itulah konsekuensi tauhid rububiyah. Bukan hanya
sebatas, ayalah ada Tuhan, kata apa kan? Iyalah ada Allah. Saya menciptakan ini Allah. Ini Allah. Tak sebatas itu. Dia punya perintah dan larangan terhadap Anda, terhadap antum. Itu yang dimaksud dengan konsekuensi yang sudah Anda kita amalkan lah ya, yang tidak kita sadari bahwasanya kita sudah bertauhid rububiyah. Jadi Bang PI ya dan dia. Begitu juga kita semua Bang Ayub, Bang Juanda ya kan, bukan hanya sebatas tahu kita pencipta kita Allah bukan. Tetapi apa ya? Tahulah kita dia punya perintah dan larangan. Jadi kalau tahu kita dia punya perintah dan larangan, tentu apa? Mempersiapkan diri untuk diperintah. Ini begitu datang perintah, mengelak, menawar. Yang enteng oke, yang agak berat mengelak, ya tak lalu segala macam ya. Jadi berarti kita termasuk orang yang engkar. Itulah apa? Konsekuensi rububiyah. Itulah namanya kalau Bapak catat pun itu jadi catatan Bapak yang ditulis oleh guru kita tadi, yaitu Bang Juanda. Guru kita juga jadi Ustaz kita. Ya, itu konsekuensi. Yang di atas itu makna. Yang di atas itu makna Rabbul Alamin, gitu ya. Kira bisa juga dibuat itu jadi makna Rabb itu apa? Rabb rububiyah mana? Tapi kalau yang dibahas itu konsekuensi. Tapi itu baru menurut siapa? Ibnu Qayyim ya. Itu. Kira-kira siapa bisa melafalkannya tanpa menengok tulis? Apalah menurut bahasa Bapak sendiri? Apalah konsekuensi rububiyah? Wajibkan perintahnya, tinggalkan larangannya. Lagi yang lain, coba yang lain pula. Itu Pak Ian. Apa konsekuensi rububiyah? Menurut bahasa dia, abang saya menurut menyadari bahwa bisa adanya perintah dan larangan dari dia untuk kepada si hamba. Jika si hamba itu melakukan kebaikan, maka si hamba tadi akan mendapatkan ganjaran. Jika si hamba tadi melakukan kejahatan, maka si hamba tadi mendapat siksaan. Siapkah Bapak disiksa jika Bapak berjahat? Siap. Siapkah Bapak menerima kebaikan ganjaran kebaikan jika Bapak berbuat baik? Siap betul lah. Makanya kerjakan perintah. Kalau takut dengan hukuman, jauhi larangan. Itulah konsekuensi. Udah bisa menghayal itu, menghayal rububiyah itu konsekuensi. Coba apa konsekuensi rububiyah? Tengok je orang tulis apa. Coba apa konsekuensi rububiyah? Konsekuensi adanya perintah dan coba yang bisa, coba ungkapkan. Menyadari bahwasanya adanya perintah dan larangan terus. Coba balik ungkapkannya. Kalau awak berbuat baik, balasannya baiklah. Kalau awak berbuat jahat, balasannya jahatlah. Kalau yang jahat kalau separuh baiknya, separuh juga balasannya. Iya, Kalau separuh baiknya pun balasannya baik. Nah itu, kalau sholat pula masuk 4 rakaat, maka ada pun pahala. Jadi Pak Minggu bukan masuk 4 rakaat lagi. Udah selesai 4 rakaat. Udah datang. Mandiin sama yang udah tunggu apa konsekuensi rububiyah buat sementara menurut dari Ibnu Qayyim? Apa konsekuensinya? Konsekuensi rububiyah udah panjang kita membahas rububiyah dah. Apa konsekuensinya? Menyadari adanya perintah dan larangan. Betul. Tunggu. Menyadari
Coba. Dia kan ada berkesan kita tentang membahas rupiah nih. Nanti kalau dia bisa menguasai begitu kan bisa juga sekali diceritakan ke orang, kan dulu cerita. Hah? Nah, ya supaya nanti kan dulu awak apalah konsekuensi rupiah gitu kan? Bapaknya dari tidak tahu lah, bukan hanya sebatas dia saja aku Tuhan, tapi tahu dia ada punya perintah kita ini hamba. Berarti kita sudah punya perintah dan punya larang, diarahkan kepada kita ada perintah dan ada larangan dan bersiap-siaplah menerima jika kalau jahat dihukum atau disiksa dan terima kasih alhamdulillah jika berbuat baik dapat ganjaran yang baik dibalasi dengan kebaikan. Karena Bang Den coba diungkap Bang Den tidak sekedar tahu konsekuensi rupiah. tidak sekedar tahu Ustaz tidak sekedar tahu adanya Tuhan mematuhi perintahnya menghindari larangannya Terus dan siap menerima siap menerima ganjaran yang baik kalau melakukan baik, siap menerima hukuman kalau melakukan yang kurang baik. itulah konsekuensi. Wow. Saya pun juga begitu juga. Jangan sampai tak kantongi. Apa itu konsekuensi rupiah? Ada orang bertanya, Bang, cukupnya Bang Allah ini tahu saja dia menciptakan awak. Oh ya, siapa Tuhan? Allah. Cukup begitu aja Bang. Oh tidak lah. Itu hanya Bang. Dia punya perintah dan larangan. Kau ojokanlah perintah dan dia bilang. Setelah itu jangan merusak timbangan. Itu masuk juga tuh. Oh, kalau merusak timbangan itu namanya hukuman. Itu larangan ya kan? Itu larangan yang siap dihukum sesuai dengan kejahatan. Udah, tahajud pada malam. Itu perintah. Artinya apa? Siap menerima ganjaran sesuai dengan dikeojokan. Kalau tahajud malam pula, wah dapat nilai sekian. Dah. Jadi itu yang dimaksud dengan konsekuensi rupiah tersebut.